Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Pelajaran kita memberi kepada kita bahwa Nehemia itu seorang yang tinggal di istana begitu ya, sebagai juru minum, tadi ayat itu sudah katakan. Jadi datang kepada Tuhan bukan karena kita sombong, ya. Tuhan, ya pokoknya saya mau gini Tuhan, Tuhan kasihlah. Gitu. Ya. Enggak seperti itu kan kita berdoa ya. Kita berdoa memang kita minta belas kasihan Tuhan. Kita memang membutuhkan tuntunan Tuhan ya, dengan segala kerendahan hati kita memohon pada Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Senang sekali kita kembali lagi berkumpul dan di episode yang terbaru dari Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Oke, bersama aku Brenda Jane dan bestie aku Valdo Siburian. Nah, gimana nih kabar teman-teman di rumah dan kabar Kak Dedo? Puji Tuhan, baik sekali masih bisa diberikan kesempatan buat ngobrol-ngobrol asik. Bicarain tentang Alkitab di tempat ini. Kapan lagi nih ya nggak sih? Oke, jadi cerita Alkitab kali ini apa yang mau kita bahas, Kak? Nah, yang mau kita bahas pada... sabar, aku lupa jelasin. Ada apa aku tuh? lupa kasih tahu nih ke teman-teman di rumah. Kalau nanti di akhir segmen akan ada kuis berhadiah dari kita. Betul. Jadi teman-teman tetap saksikan dari awal sampai akhir supaya nanti teman-teman bisa tahu pertanyaannya dan bisa menangin kuisnya. Oke, betul. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar bagaimana ketika Nehemia mendapat kabar dari Hanani, salah seorang saudaranya dari Yehuda, di mana orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Yes, benar banget, Kak. Dan ketika Nehemia mendengar akan berita itu, duduklah dia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit dan bumi. Katanya, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hamba-Mu ini. Yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Benar sekali. Lanjut doanya, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Nah, ada lanjutannya lagi nih. Katanya, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Seru ya, jadi cerita kali yang ini menarik banget. Kita akan bahas lagi lebih dalam. Jadi pastiin teman-teman di rumah juga ngikutin ceritanya dari awal sampai akhir. Karena pastinya kalian udah nunggu-nunggu kan, daripada penasaran. Pasti penasaran. Aku jadi penasaran juga nih, habisnya apa sih? Benar, Kak. Jadi sebelum yang kita lanjut ini, kita akan cari tahu apa maksud dari pelajaran kita saat ini. Tetap bersama kami di Cornerstone Connection.
Connection. Oke, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kita untuk menghubungkannya dalam kehidupan kita. Oke, jadi sepanjang triwulan ini tema besarnya masih sama seperti yang kemarin-kemarin tentang pembebasan. Betul. Dan kita sudah masuk ke pelajaran ke-7 dengan judul Nehemia seorang pendoa. Ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Nehemia 1 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Pelajaran pekan ini akan membahas tentang bagaimana Nehemia, seorang pendoa yang berkabung, berpuasa, dan mendoakan akan bangsa Israel yang ada dalam kesukaran yang besar. Nah, di segmen ini juga telah hadir bersama-sama dengan kita, Pendeta Benny Tambunan. Iya, shalom Pendeta. Gimana kabarnya Pendeta? Baik-baik, kalian di mana? Baik-baik. Puji Tuhan, baik. Pendeta. Oke, Ya. kita mau bertanya-tanya di segmen ini kepada Pendeta. Kita sudah mengumpulkan pertanyaan, jadi khususnya tentang pelajaran 1 minggu ini ya kita mau tanyain. Jadi apa yang mau ditanyain, Kak? Nah, pertanyaan pertama nih Pak Pendeta. Apakah masalah inti yang menyebabkan Nehemia berdoa, Pendeta? Iya, pelajaran kita memberikan kepada kita, ini baru pasal 1 ya. Satu. Jadi pelajaran kita memberi kepada kita bahwa Nehemia itu seorang yang tinggal di istana, begitu ya, sebagai juru minum. Tadi ayat itu sudah katakan. Kemudian datang Hanani yang datang, kemudian memberitahukan, dia tanya bagaimana kabar daripada bangsa kita, orang-orang kita gitu lah ya. Kan biasa gitu ya. Gimana kabar? Betul. Jadi waktu dikasih tahu, iya orang-orang tinggal di Yerusalem sekarang sudah tambah susah, dan sebagainya, puing-puing lainnya, kemudian juga tembok Yerusalem juga hancur dan lain sebagainya, sehingga dia punya beban yang sangat, sehingga pada saat beban itu dia rasakan, mendapatkan berita demikian, maka dia bawakan itu kepada Tuhan. Dia bawakan kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk situasi seperti yang dihadapi oleh bangsanya pada saat itu. Oke. Aku langsung masuk pertanyaan kedua, Pendeta. Jadi, kan Nehemia ini suka berdoa ya. Dari doa-doanya Nehemia, dari bagian mana yang menurut Pendeta penting? Iya, ayat inti kita cukup baik ya. Dia minta supaya Tuhan mendengar, kemudian Tuhan juga melihat keadaannya, ya, mendapatkan belas kasihan. Saya ini satu gambaran bahwa ini loh Tuhan, saya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, gitu ya. Hanya memohon belas kasihan Tuhan, hanya memohon satu tuntunan Tuhan, sehingga kalau boleh bangsa saya ini terlepas ya daripada kesukaran-kesukaran yang ada, kemudian Yerusalem bisa dibangun kembali dan lain sebagainya. Tapi bagian yang penting ini menurut saya adalah bahwa kita memang mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan kita. Jadi datang kepada Tuhan bukan karena kita sombong. Ya. Tuhan, ya pokoknya saya mau gini Tuhan kasihlah. Gitu. Enggak seperti itu kan kita berdoa ya. Kita berdoa memang kita minta belas kasihan Tuhan. Kita memang membutuhkan tuntunan Tuhan ya. Dengan segala kerendahan hati kita memohon pada Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Oke Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta. Siapakah umat yang sisa dalam pasal ini? Mengapakah mereka digambarkan dengan cara seperti ini? Iya, kita tahu pada waktu pengepungan, kemudian jatuhnya Yerusalem pada waktu itu ya, kan ditawan ya, namanya tawanan ya. Kita sudah belajar lalu bahwa ditawan, tapi kan tetap aja ada yang tinggal 1-2. Tapi kota itu memang dihancurkan, dihancurkan. Nah, kota hancur, kemudian penawanan. Yang ini sebagian besar udah ditawan, tinggal siapa gitu, hidupnya gimana ya, semua perekonomian kalau istilah sekarang
ekonominya gimana gitu ya. Ya, karena sudah hancur semuanya, orang-orang juga sudah pada tawan lainnya, ini hidupnya gimana. Jadi umat sisa itu adalah mereka yang tinggal di sana, yang tinggal di sana. Kemudian juga umat sisa yang masih ada juga yang dibawa ditawan, tapi masih setia sama Tuhan. Jadi ada juga umat sisa yang dibawa kan, tapi mereka nggak begitu lagi sama Tuhan ya. Ya Tuhan lah ya. Tapi mereka mulai cari gaya hidup sebagaimana mereka tempat di Persia itu. Jadi gaya hidup seperti itu. Tapi di antara itu ada juga umat-umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Itu sebabnya pelajaran kita yang lalu juga memberikan, ada yang dipanggil keluar gitu ya. Ada yang mau dan lain sebagainya. Nehemia juga nanti kalau kita belajar lebih lanjut, dia juga membawa dengan segala sesuatunya bagaimana melakukan pembangunan kembali tembok daripada Yerusalem. Jadi banyak hal yang dia lakukan itu menggambarkan kepada kita bahwa ini memang ada umat sisa yang tinggal, yang masih setia kepada Tuhan, tapi juga di pembuangan, ya, di penawanan masih ada juga umat Tuhan yang sisa yang masih setia kepada Tuhan. Dan mereka inilah yang diingatkan untuk kembali dan membangun akan tembok itu. Kalau kita coba gambarkan sekarang, tetap saja Tuhan punya umat yang sisa. Ya, Tuhan, kita umat-umat sisa masih setia kepada Tuhan. Umat-umat yang sisa masih mengikuti firman Tuhan, masih meminta penuntun dalam kehidupan kita supaya Tuhan menuntun. Itu adalah umat-umat sisa dibandingkan orang yang memang sudah nggak ingat Tuhan lagi dengan segala gaya hidup mereka. Oke, Pendeta. Terima kasih, Pendeta, atas jawabannya. Sekarang kita akan apa nih, Kak? Jadi, karena kita sudah mendengarkan Pendeta tadi kasih penjelasan, pertanyaan-pertanyaan kita sudah dijawab, kita akan membahas lebih lanjut lagi pastinya, dan lebih menarik lagi nih, Kak. Tapi, kita akan masuk ke dan mendengar apa kata Profesor Corner. Halo sahabat Cornerstone semua, kembali lagi pada saat ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelajaran kita kali ini. Nah, apakah kamu tahu ada dua jenis permintaan yang digunakan dalam bahasa Yunani? Yang pertama adalah minta atau aiteo. Nah, ini mengacu kepada meminta dari orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, dan yang kedua adalah minta eratau, mengacu kepada minta dari orang yang setara dengan yang memiliki otoritas. Nah, perbedaan apakah yang dapat dibuat oleh kedua kata ini? Bacalah Yohanes 14 ayat 14, aiteo, dan Yohanes 14 ayat yang ke-16, eratau. Dan pikirkan bagaimana hal ini mungkin dapat mengubah cara kamu berdoa. Nah, itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! Oke, kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah dengarkan sama-sama, udah apa katanya Profesor Corner. Jadi sekarang Kak Dido boleh bacain sekilas cahaya. Aku ingin membacakan sedikit sekilas cahaya dari buku kita. Berdoa seperti Nehemia berdoa pada saat kebutuhannya adalah suatu sumber yang dimiliki oleh orang Kristen di bawah keadaan bila mana bentuk-bentuk doa yang lain mungkin mustahil. Para pekerja keras dalam perjalanan hidup yang sibuk hampir dikacaukan oleh berbagai kebingungan, dapat menyampaikan permohonan kepada Allah supaya mendapat bimbingan ilahi. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 224. Oke, kita masih sama-sama ya sama Pendeta Bini Tambunan. Jadi aku mau tanya satu pertanyaan. Pekabaran apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui pelajaran ini? Iya, pikir kita udah tahu ya, karena judulnya kan Nehemia seorang pendoa. Jadi pelajaran yang diinginkan bagi kita adalah bagaimana kita ya rutin berdoa, bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana kita juga peduli kepada lingkungan kita ataupun pada teman-teman kita lainnya untuk kita juga bawakan dalam doa. Jadi jangan anggap bahwa doa itu hanya kepentingan diri. Ya, banyak orang yang berdoa
hanya untuk kepentingan diri, untuk saya, Iya, lupa betul. lingkungannya, lupa keadaannya. Nah, Nehemia membawa itu kepada Tuhan. Sebabnya seorang pendoa itu sebenarnya membawakan segala sesuatunya pada Tuhan, apapun itu. Kalau kita punya teman, kemudian teman kayaknya lagi nggak baik gitu ya, kemudian kita bisa Doain. bawakan juga ke dalam doa-doa kita. Jadi kita menjadi seorang pendoa di dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada Tuhan baik permohonan kita sendiri maupun permohonan daripada teman-teman kita. Oke, Kak Dido mau nanya apa? Pertanyaan selanjutnya nih Pendeta, bagaimana kita melihat doa itu mempengaruhi akan kesejahteraan orang lain, Pendeta? Iya, dalam pelajaran kita memberikan bahwa Nehemia itu kan berjalan ya dengan situasi keadaan daripada bangsanya yang ingin dia serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa itu dengan orang-orang yang datang kepadanya maupun orang-orang yang dia ajak itu ya, sambutannya ada. Sambutan ada. Jadi pada waktu kita berdoa mungkin untuk orang lain, untuk kehidupan orang lain atau teman-teman kita lainnya, kita bisa lihat nanti bahwa sambutan itu akan ada. Percaya itu ya. Percaya itu bahwa sambutan mereka akan ada, bahwa mereka katakan, wah saya sudah begini-begini ya. Kalau mereka minta didoakan lebih jelas lagi ya. Misalnya, aduh masalah nih, tolong doain dong supaya Tuhan bantu dan sebagainya. Kita doakan, begitu selesai masalah itu selesai, dia akan katakan terima kasih ya doanya ya. Jadi kita bawakan juga hal itu, dan itu pengaruh itu akan kelihatan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan orang-orang yang kita doakan agar Tuhan boleh menolong. Oke, aku punya satu pertanyaan lagi. Jadi berdasarkan cerita kita 1 minggu ini, kan kayak Nehemia nih berdoa yang sungguh-sungguh mendapat pertolongan dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, aku mau tanyain bagaimana doa pada zaman ini, apakah inti dari doa para pemimpin gereja saat ini? Iya, doa kita pada sekarang ini sama seperti tadi katakan bahwa kita berdoa bukan hanya kepentingan diri kita, tapi juga kepentingan keseluruhan. Ya, misalnya contoh kalau kita doakan keluarga kita, ya kita doakan teman-teman kita doakan gereja kita doakan organisasi kita, ya kita doakan bangsa dan negara kita, dan sebagainya, dan seterusnya. Hal-hal lain yang kita rasa perlu untuk kita bawa kepada Tuhan agar Tuhan boleh memberikan jalan terbaik untuk masalah-masalah yang ada, maupun secara langsung bagi kita maupun pada orang-orang lain yang punya masalah yang kita doakan itu. Jadi pengaruhnya itu akan kelihatan juga dalam segala aspeknya, dan bagaimana kita berdoa itu adalah ya kita menyampaikan saja kepada Tuhan apa yang memang jadi kerisauan kita, apa yang jadi kerisauan teman kita, dan saya sampaikan gitu. Nggak usah malu-malu, ya Tuhan tahulah, pokoknya sini lagi susah Tuhan, bagaimana ceritanya. Nggak niat banget ya kita berdoa gitu, begitu. Ya. Jadi kayak Tuhan sini begini-gini sekarang ini, atau Tuhan saya lagi begini-begini, saya minta Tuhan bantu, maka Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Elizabeth Putri Nababan, usia aku 16 tahun. Aku dari Advent 1 Jakarta. Halo, perkenalkan, nama aku Sharon Marbun, umur aku 16 tahun. Nama aku Nathaniel Nata Sringolingo, kelas 9 SMP, dari perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau dibilang lebih bermakna mana, sebenarnya dua-duanya bermakna. Tapi kalau seandainya disuruh pilih salah satu, mungkin doa pribadi ya. Karena itu hubungan kita pribadi sama Tuhan. Juga Tuhan bilang lebih baik kita berdoa di kamar kita, tutup pintu, baru bertelut. Itu cara terbaik untuk berkomunikasi sama Tuhan. Sebenarnya dua-duanya bermakna, cuma kalau disuruh pilih, aku lebih pilih berdoa secara pribadi, karena aku jadi lebih bisa curhatin masalah pribadi aku. Oke, kalau menurut aku,
Dua-duanya sama-sama bermakna karena kan doa itu kita berkomunikasi sama Tuhan. Tapi kalau harus pilih menurut aku secara pribadi, karena di situ aku sendiri bisa menyampaikan pergumulan pribadi aku sama Tuhan. Kalau secara pribadi, aku doain palingan kayak kalau misalnya ada masalah keluarga atau masalah sama teman. Kalau doa bersama, kesehatan sih. Kalau secara pribadi biasanya cita-cita sendiri, terus juga pergumulan. Lain dari itu mungkin kayak orang tua gitu kan. Terus mungkin itu aja sih hal-hal yang masalah kita pribadi yang kita tuangkan ke Tuhan secara personal. Kalau secara pribadi, kayak yang udah aku bilang tadi, paling pergumulan pribadi aku kayak masalah keluarga atau pendidikan, masalah-masalah pribadi aku yang ingin aku sampaikan langsung sama Tuhan. Kalau doa sama orang lain, aku biasanya berdoa tentang pergumulan mereka juga, masalah-masalah mereka. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kita udah dengar respon-respon menarik dari pendapat-pendapat teman-teman kita di rumah. Dan sekarang nggak kerasa kita udah ada di akhir segmen ya pendeta. Sudah mau berakhir. Jadi aku mau minta tolong buat pendeta kasihin 1-2 kalimat kesimpulan buat kita. Baik, pada orang-orang muda manapun pada saat ini berada, kesimpulan pelajaran kita, Nehemia, seorang pendoa, mengajak kita dalam segala permasalahan yang ada bagi kehidupan kita, kerisauan kita, baik terhadap diri kita maupun pada yang lainnya, keluarga kita mungkin, teman-teman kita. Mari kita bawakan dalam doa. Mari kita bawakan dalam doa agar kita senantiasa suka dan senang untuk berhubungan dengan Tuhan. Tuhan katakan bahwa kalau kita berdoa maka Tuhan akan dengar. Tuhan akan dengar doa-doa kita, bahkan Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan bagi kita. Ya, terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi di segmen awal kita sudah kasih tahu bahwa kita akan ada kuis yang berhadiah nih. Betul. Makanya teman-teman silahkan jawab di kolom komentar sosial media kita ataupun bisa chat ke call center Hope Channel Indonesia. Nah, aku mau kasih tahu pertanyaannya buat teman-teman di rumah. Perhatiin baik-baik, aku bakalan ulangin lagi tapi. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah yang memberitahukan kepada Nehemia tentang keadaan dari orang-orang Yahudi? Sekali lagi ya. Siapakah yang memberitahukan kepada Nehemia tentang keadaan dari orang-orang Yahudi? Nah, tuliskan jawaban teman-teman dengan format #Cornerstone7 spasi jawaban. Jadi contohnya jawabannya itu Ruth. Kalian bisa ketik #Cornerstone7 spasi Ruth gitu. Jadi jangan lupa ketik dan menangkan hadiahnya. Untuk melihat siapa pemenangnya juga, kalian boleh cek langsung di story Instagram Hope Channel Indonesia. Betul. Baik Pak Pendeta, mungkin sekarang Pak Pendeta boleh mendoakan kami dan teman-teman yang ada di rumah juga. Baik, kita sama-sama berdoa. Allah, Tuhan dan Bapa kami yang bertata dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mempelajari akan pelajaran kami dari Cornerstone Connection. Kami terima kasih karena Tuhan memberikan pelajaran bagi kami mengenai Nehemia. Biarlah kami semua boleh menjadi seorang pendoa yang mendoakan bukan hanya untuk kepentingan kami saja, tapi juga untuk kepentingan hal-hal lainnya, bahkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Tuhan kiranya boleh mengajar kami agar kami boleh selalu bersuka, bergembira untuk bersama-sama dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Pada saat ini kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun mereka, memberkati dan melindungi. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan,
yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan pada saat ini. Tuhan mendengar seruan mereka dan menjawabnya agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, sampai sini pembahasan kita buat 1 minggu ini. Dan buat sahabat, terima kasih juga buat sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tadi, menjelaskan dengan baik pelajaran-pelajarannya. Ya, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.